Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak, yang terhormat Indonesia. Ikhtiar duniawi kita pada pagi hari ini. Sejenak marilah kita menundukkan kepala seraya bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan keberkahan pada pagi hari ini dalam setiap laku amaliyah yang kita jalani. Mohon izin kami akan memimpin doa menurut agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang berbeda, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur di pagi hari ini karena kita sudah diberikan waktu oleh Allah Tuhan Maha Esa sehingga kita bisa bertemu di pagi hari ini dalam loka karya 3 angkatan 7. Salah satu pepatah Arab atau kata-kata yang saya kutip dari bangsa Arab mengatakan bahwa waktu itu ibarat satu bilah mata pencaharian. Jadi kalau kita mampu memanajernya dengan baik, maka waktu itu atau pedang itu akan melipas segala rintangan, segala halangan yang kita hadapi dalam kehidupan. Sebaliknya, ketika waktu itu kita tidak bisa manage dengan baik, dia justru akan menghujat jiwa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mati, orang-orang yang tidak berguna dalam kehidupan. Sehingga itulah yang perlu kita pertimbangkan ketika kita berbicara dengan waktu, karena waktu tidak akan pernah mundur, waktu akan melaju terus melesat bagi anak-anak. Sehingga mana kita bersama-sama mempergunakan waktu ini dengan baik, sehingga
ya kalau ada CCTV atau PP yang kelihatan terlambat, mudah-mudahan doa kalian ke depan tidak ada yang terlambat datang lagi ke sini. Yang perlu kita pahami adalah kita adalah agent of change, agennya berubah. Kalau di modul 1 itu pemahaman yang harus kita pahami itu adalah bagaimana how to change ourselves, bagaimana merubah diri kita. Ketika kita tidak bisa merubah diri kita, mustahil kita bisa merubah orang lain. Dan kedua kalinya selawat dan salam tentu tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ingin merubah, ingin berubah, ingin melihat suasana sekolah kami itu berubah. Sementara sebagian besar rekan-rekan kami itu adalah orang-orang yang sudah menganggap paradigma lama itu settle, tidak bisa dirubah. Inilah yang terbaik. Saya lalu balik bertanya, salah satu tujuan Anda menjadi calon guru penggerak atau guru penggerak itu apa? Salah satunya adalah Anda bisa dan mampu merubah komunitas Anda, mampu merubah rekan-rekan Anda, mampu mempengaruhi rekan-rekan Anda. Ketika target itu belum tercapai, berarti Anda belum jadi guru penggerak yang baik dan benar. Itu saja yang kami bisa sampaikan, Pak Kajari. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya ingatkan lagi, mari kita lakukan dengan hati, karena kami pun berusaha. Tidak hanya berkuar-kuar, kami pun berusaha untuk merubah diri kami sendiri sebelum kami mengajak rekan-rekan. Mari kita sama-sama berubah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati perwakilan dari balik guru penggerak ada Bapak Baharudin dan Bapak Samsul Mujahidin. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Praya, dan yang saya banggakan segenap calon guru penggerak serta tim pengajar praktik ya yang senantiasa membimbing rekan-rekan calon guru penggerak ini untuk mempersiapkan hal-hal yang positif dan konstruktif untuk membangun satuan pendidikannya masing-masing. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kembali kita pada loka karya yang ketiga, program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta kita umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Semangat lagi. Pagi luar biasa. Guru penggerak bergerak menggerakkan. Nama sendiri mulai. Saya dengar lagunya semangat tadi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada ibu pertiwi. Luar biasa semangat. Harus semangat. Kita ulang. Semangat pagi. Yes. Guru penggerak menggerakkan. Semangat ya. Kondisi kita di Kabupaten Lombok Tengah hasil evaluasi Bapak Kadis Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat pada peresmian TEFA Teaching Factory ya. Jadi menghadirkan industri di SMK Negeri 2 Praya Tengah kemarin, sehingga di Praya Tengah ini sudah ada servis sepeda motor Astra sekarang Honda ya di Praya Tengah. Jadi yang punya sepeda motor itu bisa servis sekarang di sana. Itu
menyebutkan beberapa hal yang menjadi atensi kita di Kabupaten Lombok Tengah. Yang pertama adalah terkait pembatasan penggunaan handphone. Yang kedua adalah penguatan pengawasan pada siswa kita sebelum masuk, kemudian pada saat jam istirahat, dan setelah pulang sekolah. Apa yang terjadi kita uraikan satu-satu. Viral selalu kasusnya melalui handphone. Yang terakhir kasus bullying di Pucuk. Ya, sebelumnya penusukan di Batu Keliang. Sebelumnya lagi staf tata usaha yang menjalin asmara dengan siswanya. Jadi kasus-kasus ini viral gara-gara medsos melalui alat yang namanya smartphone, handphone. Sehingga akan ada edaran, kalau pelarangannya sudah di tahun 2017 atau 2018 dulu waktu TGP jadi gubernur juga. Jadi karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, akhirnya HP pada saat itu dilarang untuk dibawa ke sekolah. Cuman karena kalau untuk anak-anak kita yang SMA dan SMK masih banyak yang menggunakan smartphone untuk membantu dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga opsi yang diambil adalah pembatasan penggunaannya. Kapan dia digunakan dan kapan tidak boleh digunakan. Beberapa sekolah menerapkan di setiap sudut kelasnya ada meja. Ketika pembelajaran maka handphone itu diletakkan seluruhnya di meja di ujung kelasnya dan diberikan nama masing-masing sesuai nama pemiliknya, sehingga selepas pada saat pulang nanti baru boleh diambil lagi, sehingga pada saat KBM tidak boleh digunakan. Namun ketika pada saat pembelajaran yang menggunakan akses internet untuk mengakses informasi dalam rangka membantu kegiatan belajar mengajar, maka itu diperbolehkan. Nah, sehingga silakan nanti ya masing-masing sekolah akan menyesuaikan dirinya untuk menggunakan smartphone bagi anak-anaknya. Fakta di lapangan di beberapa sekolah yang keras menentang itu, ada yang menyimpan konten pornografi begitu banyak di smartphone, sehingga kasusnya ada yang sampai dinikahkan gara-gara itu ya, karena memvideokan kejadian berduanya ya di dalam handphone itu yang dibuka, bahkan pintar di password berlapis ya, sampai folder terdalam itu di password sehingga nggak bisa dengan mudah dibuka kalau yang tidak memahami bagaimana untuk membuka kuncian pada smartphone. Nah, sehingga itulah yang penting untuk kita lakukan, membatasi penggunaan handphone pada anak-anak didik kita. Kemudian yang kedua, kejadian di awal sebelum masuk KBM. Jadi di Kabupaten Lombok Utara itu ada seorang kepala sekolah yang bangga, siswa saya luar biasa. Dekman Jambi itu jam 6 di sekolah Pak ya, bangga di-share di grup ya kepala sekolah. Sebulan kemudian mendapat laporan, Pak, terjadi kasus asusila di sekolah Bapak. Kok bisa? Ada siswa yang masuk sebelum jam pelajaran, dia berjanji Pak sama pacarnya katanya ya. Jadi jumpa sebelum jam masuk sekolah. Kejadian seperti itu harus dicurigai. Kita sebagai guru itu harus rajin monitoring. Mohon anak-anak kita, awasi anak-anak kita dengan baik ya. Jadi hal-hal yang janggal itu harus kita punya rasa curiga. Waduh, kamu curiga, Pak, harus husnuzon doang ya. Jadi harus kita punya curiga untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan mungkar itu terhadap anak-anak didik kita. Jadi hal-hal seperti itu menjadi perhatian. Kemudian di jam istirahat, kejadian yang di Pucuk itu terjadi pada saat jam istirahat. Ya, pada saat jam istirahat melakukan pembulian kepada salah seorang siswa, ditendang, dipukuli, dan itu divideokan oleh teman-temannya ya. Dan itu tidak satu orang yang melakukan ya, lebih dari 10 orang
Nah, itu terjadi dalam satuan pendidikan kita. Sehingga kasusnya sekarang naik ke kepolisian, namun telah diselesaikan secara damai. Awalnya gara-gara apa? Saling ejek di WhatsApp. Ya, dan ejeknya juga sudah mengarah kepada hal-hal yang berbau pornografi. Ya, sehingga terjadilah hal-hal seperti itu. Kemudian kejadian di luar jam sekolah. Apa yang terjadi apalagi di jalur Gaza? Jalur Gaza itu wilayah SMK 1 Praia Tengah, kemudian SMK 2 Praia Tengah, SMA 2 dan SMK 1 Praia, itu disebut jalur Gaza. Sama di Pujuk itu juga, SMK 1 Pujuk, SMA 1 Pujuk, itu jalur-jalur yang rawan terjadinya konflik, ya, antara siswa atau peserta didik juga. Sehingga selepas jam pulang sekolah selalu kita awasi agar tidak terjadi gesekan antara anak-anak kita. Manakala kalau ada kegiatan selalu konsultasi, Pak, niki kita mau ujian 10-11, kita belajar di rumah saja. Kalau itu dirasa aman dan tidak menimbulkan kerawanan, silahkan. Ya, sehingga besok pas ujian sekolah, jadi kebijakannya adalah kelas 10 dan 11 kalau siswa SMA dan SMK itu belajar di rumah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itulah bentuk perhatian kita. Itulah guru, ya, pendidik tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga mendidik dan menanamkan nilai-nilai yang positif dalam rangka kita membentuk karakter siswa kita menuju profil pelajar Pancasila. Itu maknanya. Sehingga peran guru-guru penggerak, ya, untuk mengimplementasi apa yang diperoleh selama lokakarya, ya, sampai lokakarya keberapa nanti? Lokakarya ke-7-nya, kemudian panen karya, itu betul-betul begitu selesai langsung diimplementasikan. Sahabat Nabi itu, saya dalam ajaran Islam itu, ketika mendapatkan wahyu Nabi itu, jadi kepada sahabat diberikan, diajarkan kepada sahabat, dia tidak akan tambah hafalannya sebelum hafalan itu diterapkan, diimplementasikan. Ya, baru dia akan menghafal berikutnya lagi. Seperti itulah kita guru-guru penggerak pada saat lokakarya ini. Ketika pulang nanti implementasikan, ada kesempatan dan ada waktunya, ya, sehingga datang kembalilah lokakarya yang keempat. Untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keberkahan atas ilmu yang kita timba untuk bisa kita terapkan nanti di satuan pendidikan kita masing-masing, marilah kita buka Lokakarya 3 program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7, ya, Ahad 12 Maret 2023 Masehi ini dengan sama-sama membaca umum kitab surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dari pribadi saya, dan melalui kesempatan kali ini saya mohon maaf atas segala kata dan perbuatan yang mungkin kurang berkenan, dan saya juga mewakili panitia yang bertugas hari ini memohon maaf bila ada kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan kepada hadirin semua. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam acara Lokakarya yang ketiga ini. Tadi saya mengawali dengan pantun dan mohon izin saya mengakhiri dengan pantun juga. Pohon buah ditanam petani, kebunnya luas sangatlah bersih. Acara kita